Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lesa Desi Menjuntak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus cyberscam aktual penipuan e-commerce. Nah, saya akan menjelaskan kasus penipuan e-commerce. Terdapat kasus penipuan besar yang terjadi di Indonesia yang melibatkan e-commerce. Kasus ini terjadi ketika sekelompok pelaku cybercrime menciptakan akun-akun palsu di berbagai platform e-commerce populer dengan tujuan menipu konsumen yang ingin membeli produk dengan harga murah. Mereka yang menawarkan barang-barang seperti elektronik, pakaian, dan aksesoris dengan harga yang sangat murah di toko online mereka. Ini adalah kronologi kejadiannya. Yang pertama, pembuatan akun palsu. Pembuatan akun palsu, pelaku membuat akun menjual palsu di beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan dengan menggunakan identitas fiktif yang tampak kredibel. Mereka menampilkan produk dengan harga yang sangat murah yang sulit ditolak oleh konsumen. Dan yang kedua adalah penawaran menggiurkan. Penawaran menggiurkan pelaku menggunakan strategi pemasaran yang agresif melalui iklan, postingan media sosial, atau bahkan pesan langsung kepada konsumen untuk menarik perhatian dan menciptakan urgensi, misalnya dengan menawarkan promo terbatas atau diskon besar-besaran. Mereka juga menambahkan ulasan palsu dari akun-akun yang dibuat oleh mereka sendiri untuk membangun kepercayaan. Dan yang ketiga adalah pembayaran oleh korban. Konsumen yang tertarik melakukan pembelian, kemudian mentransfer uang ke rekening bank atau menggunakan metode pembayaran lain yang diminta oleh pelaku. Namun, setelah pembayaran diterima, pelaku tidak mengirimkan barang yang dijanjikan. Dan yang keempat adalah tidak ada pengirim barang. Setelah uang ditransfer, para korban tidak menerima barang yang dibeli. Dan ketika mencoba menghubungi penjual, mereka mendapati bahwa akun tersebut telah ditutup atau dihapus oleh pengguna, oleh pelaku. Selain itu, tidak ada cara untuk menghubungi pihak yang bertanggung jawab karena mereka menggunakan identitas palsu. Eh, target Target serangannya itu adalah yang pertama, individu konsumen yang mencari barang dengan harga murah atau promo yang menggiurkan adalah target utama mereka. Mereka lebih rentan terhadap penipuan karena tergoda oleh tawaran harga yang sangat menarik. Dan yang kedua adalah organisasi atau e-commerce. Walaupun e-commerce tidak langsung menjadi target, reputasi platform e-commerce bisa terganggu karena adanya banyak penipuan yang terjadi di dalamnya. Kepercayaan pelanggan terhadap platform tersebut bisa berkurang. Ini adalah analisis dampak dari penipuan tersebut. Ada ada yang pertama, individu, kerugian finansial korban penipuan ini, kehilangan uang yang telah mereka bayarkan untuk barang yang tidak pernah diterima. Untuk sebagian besar, ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama bagi konsumen yang membeli barang mahal. Dan yang kedua adalah organisasi e-commerce platform. Kerusakan reputasi, banyaknya kasus penipuan di platform dapat merusak reputasi e-commerce yang bersangkutan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan mempengaruhi penjualan. Platform e-commerce yang tidak dapat melindungi konsumen dari penipuan akan terlihat kurang dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Peningkatan ketidakpercayaan kasus penipuan ini dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi online, terutama di platform e-commerce. Hal ini dapat menghambat adopsi lebih lanjut dari e-commerce, mengingat banyak konsumen yang lebih berhati-hati dalam berbelanja online. Eh, dan yang dan di sini juga ada
Ada dua, yaitu pelaku dalam kasus ini adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan ekonomi, mereka yang mungkin terorganisir atau bekerja secara independen. Mereka menggunakan teknik rekayasa sosial dan memanipulasi untuk memanfaatkan ketidakpastian atau keinginan konsumen akan produk murah. Pelaku biasanya beroperasi secara anonim, menggunakan identitas palsu, dan dapat berpindah-pindah platform untuk menghindar deteksi. Dan yang kedua adalah motif utama pelaku adalah finansial. Mereka ingin memperoleh uang dengan cara menipu konsumen melalui penjualan produk palsu atau tidak dikirimkan sama sekali. Keuntungan ini diperoleh dengan memanfaatkan harga murah yang menggiurkan, yang menarik pembeli untuk segera melakukan transaksi. Identifikasi kelemahan sistem keamanan yang dimanfaatkan pelaku. Yang pertama adalah verifikasi penjual yang kurang ketat. Platform e-commerce mungkin memiliki dalam sistem verifikasi penjual. Akun penjual palsu dapat dibuat dengan mudah menggunakan identifikasi fiktif atau informasi palsu tanpa pengecekan yang memadai. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan terhadap ulasan produk. Ulasan palsu yang dibuat oleh pelaku melalui akun-akun palsu dapat menciptakan kesan positif yang menyesatkan bagi calon pembeli. Hal ini bisa menambah kepercayaan korban untuk melakukan transaksi. Dan yang ketiga adalah metode pembayaran tidak aman. Beberapa metode pembayaran yang digunakan dalam e-commerce seperti transfer bank langsung atau pembayaran melalui pihak ketiga yang tidak terlindungi bisa menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menerima uang tanpa pengawasan yang cukup. Dan yang keempat adalah proses pengaduan yang lambat. Proses pengaduan dan pemulihan dana yang lambat juga bisa menjadi kelemahan dalam menanggapi kasus penipuan ini. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menutup akun mereka sebelum dapat dilacak. Nah, ini adalah langkah-langkah pencegahan dan integrasi. Yang pertama adalah sertifikasi penjualan yang ketat. E-commerce harus memiliki sistem verifikasi ketat terhadap penjualan baru, seperti pemeriksaan identitas, verifikasi alamat, dan validasi akun pembayaran yang digunakan untuk transaksi. Dan yang kedua adalah penerapan sistem pembayaran yang aman, meningkatkan sistem pembayaran dengan cara mengintegrasikan metode pembayaran yang lebih aman seperti escrow yang menahan uang hingga barang diterima oleh konsumen. Ini bisa membantu mengurangi risiko penipuan. Dan yang ketiga adalah penyaringan ulasan dan feedback e-commerce harus mengimplementasikan sistem untuk memverifikasi keaslian ulasan produk dengan lebih baik, seperti menggunakan verifikasi pembeli atau hanya pembeli yang benar-benar membeli barang yang dapat memberikan ulasan. Dan yang keempat adalah edukasi konsumen. Platform e-commerce harus memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai potensi penipuan, mengenali tanda-tanda penipuan, dan cara melindungi diri saat mereka bertransaksi online. Dan yang kelima adalah percepatan proses pengaduan dan pengembalian dana. Platform e-commerce harus mempercepat proses penyelidikan dan pengembalian dana bagi konsumen yang menjadi korban penipuan. Selain itu, perlu adanya sistem pelaporan yang mudah dan cepat diakses oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi detektif penipuan, implementasi alat dan algoritma yang dapat
mendeteksikan pelaku pencurigaan di platform seperti transaksi yang tidak biasa atau akun dengan pola pendaftaran yang mencurigakan untuk mengidentifikasi dan menghentikan penipuan lebih awal. Nah, demikian demikian persentase yang saya jelaskan dalam kasus penipuan e-commerce. Sekian, jika ada yang salah, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.